Ya, selamat datang di channel Oranime, Orasi Anime. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung karena memang channel ini baru, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa. Dan juga tekan like, kalau bisa share sekalian. Wes, mantap. Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang lanjutan anime. Tapi lompat jauh ya, langsung ke chapter 149 dari anime berjudul Tsukiga Michibiku Isekai Dochu ya. Bagi teman-teman yang menyukai animenya dan sudah ikut spoilernya di channel lain, silahkan bisa bergabung ke sini mulai dari chapter 149. Nah, buat kedepannya nanti mungkin saya akan tambah setiap pembahasannya, saya tambah beberapa chapter gitu ya, mungkin 5 atau 4 chapter gitu ya. Mungkin yang kali ini buat pertama-tama saya membahas 3 chapter, yaitu 149 sampai 151 dari web novelnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Ya, ceritanya dimulai dari chapter 149 ya. Di sini di pintu akademi yang keadaannya sepi, ya kan, Makoto dan Shiki berjalan ke arah sana gitu ya, sambil mencari tempat sunyi. Karena tempat lain tuh sedikit bising atau berisik gitu ya. Nah, di sini sedikit aneh karena tidak biasanya kota pendidikan ini terasa sangat sepi gitu ya. Karena biasanya itu kota pendidikan ramai, bahkan sampai malam atau larut malam gitu ya. Makoto di sini mengatakan bahwa Limia benar-benar mendapat serangan di ibu kota ya, mungkin akan menjadi sangat buruk apabila sampai mengalami kekalahan. Shiki menjawab, tergantung situasi, tetapi karena ini adalah serangan mendadak atau serangan kejutan, mungkin keadaan yang lebih buruk bisa terjadi. Makoto mengatakan orang-orang Limia di sana yang diserang Rona dan Jenderal Iblis lainnya mungkin sangat gelisah ya. Dan mengapa juga pasukan iblis menyerang kota Limia ketika mereka juga menduduki Stella Fort ya, perbatasan Stella. Bukannya nanti aneh dan malah menjadi tempat yang kosong di Stella Fort dan tidak ada orang gitu ya. Dan tentu saja mereka bisa kehilangan Stella Fort tersebut gitu. Nah, Shiki menjawab jika tujuan iblis adalah untuk melucuti dan mengurangi kekuatan musuhnya untuk sekarang. Nah, namun akan lebih baik hal tersebut dilakukan dengan bertahan di Stella. Tetapi ini adalah perang dan harus memikirkan momentum yang bisa membuat mereka menang. Nah, maka dari itu, jika mereka memberikan kesan lemah kepada lawannya dan tiba-tiba menggunakan serangan kejutan atau serangan mendadak, itu akan membuat taktis yang sangat baik. Menurut Makoto yang memiliki wawasan dan ilmu di dunia sebelumnya, di bumi, di Jepang khususnya, memiliki pertempuran dan pertahanan sekaligus, apalagi pertempurannya ada dua gitu ya, di Limia dan di Gritonia, dan bertahan di Stella Fort, itu adalah hal yang buruk ya, karena hal itu bisa dilakukan apabila kekuatannya memiliki perbedaan yang sangat besar gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa aja, hal tersebut adalah hal yang kurang baik ya. Itu menurut perhitungan Makoto. Nah, jika mereka benar, mereka banyak merebut wilayah akhir-akhir ini, apakah mereka bisa untuk menstabilkannya ya? Karena merebut wilayah tidak hanya sekedar menyerang, tapi juga harus menguasai wilayah tersebut. Shiki bilang, iya, dengan kata lain mereka memang sudah membuat pergerakan pasukan skala besar sejak dahulu kala. Nah, Makoto mengatakan mereka juga memiliki cincin yang dapat menangkal campur tangan atau intervensi Dewi. Shiki juga menambahkan mereka sudah memikirkan tindakan untuk melawan. Ras iblis juga sepertinya sudah lebih unggul dalam kekuatan sihir. Mereka juga sudah memikirkan banyak hal, akan tetapi
Nah, melihat reaksi kedua negara yang diserang, mereka sepertinya sangat tidak mengharapkannya, yaitu Limia dan Gritonia tidak mengharapkan hal tersebut. Bahkan, saya mengerti akal bulus ras iblis ini. Mereka menyiapkan berbagai hal sampai dengan memutuskan jalur transmisi pikiran, memobilisasi pasukan ke hutan-hutan, dan juga meningkatkan jumlah marksman. Nah, dari percakapan tersebut, Makoto jadi teringat mungkin ras iblis yang menyamar menjadi bawahan Cyrix juga adalah seorang marksman, yang berarti di Laurel juga ada iblis yang sedang menyusup. Ya, mungkin ras iblis memang sungguh unggul di berbagai hal, di berbagai bidang, menurut Makoto. Dalam kondisi kota Rosgard yang saat ini dijadikan bahan untuk mengulur waktu dan membatasi pergerakan para petinggi kerajaan seperti Putri Lily Gritonia dan King Limia. Ya, King Limia, dan berapapun jumlah mutan yang mengamuk, tetap tidak ada kerugian pada ras iblis. Nah, dalam berbagai perbincangan dengan Shiki, Makoto mempertanyakan apa yang sebenarnya diincar iblis saat ini dan menanyakan pada Shiki. Lalu Shiki menjawab, mereka ingin memusnahkan aset yang paling berharga dari kerajaan dan kekaisaran, yaitu pahlawan. Makoto tiba-tiba ingat pesan dewa Tsukuyomi yang pada saat itu berkata bahwa rawatlah mereka. Tapi Makoto sedang tidak ada di Limia, dan ya bisa dibilang di sini di Rosgard pun Makoto sedang sibuk ya, istilahnya di sini juga melindungi banyak petinggi-petinggi negara ya, seperti Limia King dan Putri Lily Gritonia, dan mungkin juga melindungi murid-muridnya dan beberapa orang di Rosgard gitu. Nah, selanjutnya di chapter 150. Saat ini Makoto, Tomoe, Shiki, Limia King, Putri Lily, Cyrix, dan Ruth sedang berada bersama ya, dan sedang dilanda situasi genting ya, di mana si King, Limia, dan Putri Lily Gritonia ini ingin meminta bantuan teleportasinya Kuzunoha dari pedang Tomoe. Setelah negosiasi yang berat dan sedikit memohon, sang putri dan King meminta dengan sangat amat gitu ya, sehingga terdengar seperti mengancam. Dengan kode-kode mengangguk-anggukan kepalanya, si Makoto ini akhirnya Tomoe mengerti dan menyetujui. Dan sambil berakting juga bahwa pedang wakizashi-nya, wakizashi ini pedang kecil ya, jadi pedang yang dibawa oleh samurai itu biasanya dua, odachi sama wakizashi. Nah, ini yang wakizashi-nya yang buat teleport ceritanya gitu, actingnya. Itu wakizashi-nya sudah mencapai batas gitu ya, sambil berakting sudah mencapai batas dan akan tidak bisa digunakan lagi setelah Tomoe membuka portal yang terakhir gitu ya, karena ini sudah mencapai batasnya, membuka portal gitu ya. Dan akhirnya ya Tomoe membuka portal dan gerombolan mulai masuk gitu ya. Gerombolan King masuk ke Limia, teleportnya, lalu gerombolan Putri Lily ke Gritonia gitu ya, masuk ke gerbang teleport yang dibuat oleh Tomoe. Setelah itu Tomoe pura-pura kehabisan tenaga. Dia berlutut dengan putus asanya sambil meratapi pedangnya yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan mereka melihat, sebagian orang melihat dengan wajah gembira ya, melihat Tomoe sudah tidak bisa melakukan sihir teleportasi lagi. Dan Tomoe dalam hatinya berkata bahwa dasar, tidak bisakah kalian sedikit lebih pintar ya? Makanya kalian dipermainkan iblis bak pemusik yang memainkan biolanya. Tomoe bilang seperti itu. Dan Tomoe juga minta izin ke Makoto untuk dia ingin kembali ke Asora ya. Selanjutnya Makoto dan Shiki berbicara tentang Empire. Menurut mereka, serangan iblis ke Empire memang
juga sama, yaitu untuk membunuh pahlawan Tomoki. Tapi sepertinya itu cukup sulit karena keadaan dan mobilitas pasukan Empire yang memiliki pasukan penunggang naga. Tapi lain ceritanya, menurut Shiki, apabila Sophia memang benar-benar berpihak ke iblis dan menyerang Empire. Tapi setidaknya mereka bisa melemahkan Empire sehingga Empire tidak akan membantu Limia yang apabila Limia ini sedang keadaan sulit atau keadaan genting ya saat pertempuran, karena untuk kekuatan pertempuran Limia ini lebih lemah ya dibanding Gritonia. Saat ini Vals atau Ruth yang biasa kita panggil Ruth, Vals ini yang Ruth menyamar sebagai ketua anggota guild, dia sedang berada di atas menara dan melihat dua titik ya. Dua titik itu adalah Makoto dan Shiki yang sedang berjalan. Mereka akan melakukan reparasi transmisi pikiran yang dirusak oleh ras iblis. Nah, menurut Ruth, hal ini membuat Makoto terlihat seperti menolak ras iblis dan berpihak ke human tindakannya. Namun tiba-tiba cahaya yang terang ditembakkan oleh Makoto ke langit dan membuat sesuatu seperti laser menjalar ke segala penjuru. Hal itu merusak alat dan mantra yang disiapkan oleh ras iblis untuk mengacaukan transmisi pikiran, namun direparasi oleh Makoto hanya dalam sekejap. Sairich yang melihat perbaikan transmisi pikiran terkagum dan sekaligus takut bahwa faktanya Kuzunoha tidak bisa dianggap enteng dan segan untuk bekerja sama dengan Kuzunoha karena banyak pegawai Kuzunoha yang demi-human. Namun sekaligus takut juga karena bermusuhan dengan Kuzunoha yang memiliki kekuatan dan gerak-gerik yang tidak masuk akal adalah hal yang sangat buruk. Oke. Selanjutnya chapter 151 ya. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan memenuhi langit dan menyebar luas. Sepertinya cahaya itu sedang mencari sesuatu dan tentu saja menemukannya ya, yaitu Makoto. Lalu Makoto mulai disorot dan ditarik ke arah cahaya itu berasal. Namun Makoto sudah merencanakan sesuatu untuk menolak intervensi Dewi yang pernah dia alami sebelum-sebelumnya. Seperti saat dipanggil untuk melawan Sophia, Makoto menahannya dengan sihir barunya. Sihir baru yang seperti jangkar melawan tarikan Sang Dewi ya. Nah, Shiki yang melihat intervensi Dewi yang terlalu lama mengatakan bahwa ini berbahaya. Kalau human lain melihat ini dan mengira bahwa Makoto telah menandakan secara terang-terangan melawan Dewi ya. Melawan Dewi, melawan kehendak Dewi, dan itu akan berdampak buruk ke citra Makoto itu sendiri dan perusahaan Kuzunoha di mata orang-orang. Karena khawatir, Shiki memasang sihir kegelapan agar Makoto tidak terlihat di mata orang-orang. Nah, saat ini Makoto berpikir bahwa inikah cara Dewi menunjukkan kekuasaannya? Yang menurut Makoto, ini adalah lebih seperti pelecehan terhadap dirinya, bukan kekuatan. Mengingat Makoto yang pernah dihina dan dibuang, bahkan tidak memberikan kemampuan komunikasi dengan human, dan juga diteleport ke medan pertempuran, yang Makoto tidak tahu apa-apa dan tidak siap. Makoto berkata, "Cih, keparat." Nah, akhirnya Makoto melepaskan dirinya dan akhirnya terangkat ke atas. Namun di saat yang bersamaan Makoto sedikit lega karena kali ini Shiki juga ikut bersamanya. Namun Makoto masih kesal dan mencoba melempar pisau yang dia bawa ke tembok atau pintu yang ada di depannya, dan pisau itu tertancap. Dan hal ini membuat sedikit Makoto lebih rileks karena ada pelampiasan gitu ya. Sesampainya di ruangan di atas yang berwarna platinum, Sang Dewi tidak menampakkan dirinya, melainkan hanya suaranya saja. Di sini Makoto dan Dewi berdebat hebat, dan
semua pernyataan Dewi terus dibantah oleh Makoto. Ya. Dan Dewi juga mengatakan bahwa Makoto juga membantah perintahnya untuk tetap terus berada di gurun selama sisa hidupnya. Namun sekarang Makoto malah travel ke berbagai tempat gitu ya di dunia ini. Nah, setelah itu Dewi mengatakan permintaannya dan Makoto melihat Shiki yang pucat dan ketakutan sedari tadi. Akhirnya Makoto menyetujui permintaan Dewi dengan imbalan agar dapat berkomunikasi dengan human. Setelah itu Makoto dan Shiki diteleport ke langit di atas kota Limia. Sambil menunggu pendaratan, Makoto meminta Shiki untuk menyiapkan sesuatu cara untuk menyembunyikan identitas mereka. Dan untuk masalah pendaratan, biar Makoto yang akan mengurusnya. Nah, Shiki juga terkejut ketika jatuh, tapi Makoto bilang ini sudah yang ketiga kalinya bagi dia. Kalau ada uji nyali akrobatik, saya mungkin langsung menjadi pro. Itu yang dikatakan Makoto. Lalu Makoto menghubungi dengan transmisi pikiran, meminta Mio untuk merebut Kaleneon dengan pasukan Lizardman dan Orc High Clan ya. Dan juga mengajak beberapa orang yang mau ikut. Mio juga menanyakan apakah kabar mereka baik-baik saja, dan tentu saja dijawab Makoto, mereka berdua baik-baik saja. Segera setelah itu, Mio berdiskusi dengan Tomoe untuk merebut Kaleneon. Ketika Tomoe mengatur pasukan dan menjelaskan tujuannya, semua prajurit yang ikut sangat bersemangat, sangat antusias dan berjanji akan mempersembahkan kemenangan kepada tuannya di perang perdana mereka ya, perang Asora perdana. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk kedepannya yaitu 3 chapter lagi mungkin ya, atau mungkin 4 atau 5 chapter. Bergantung teman-teman dan durasi juga. Enaknya bagaimana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Enaknya berapa chapter? Ya, tentu saja disesuaikan dengan durasinya ya teman-teman. Ya, oke, mungkin itu aja untuk kali ini. Sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bye-bye.